Jadi di sebelah saya sudah ada Anugrah Gio Pratama, seorang penyair muda Indonesia. Kabar gimana Gio? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Jadi Gio ini salah satu penyair muda yang ada di Indonesia. Sudah punya buku, bahkan kalau saya ikuti juga aktif ngirim-ngirim puisi di beberapa media. Kalau boleh tahu Gio, sejak kapan Gio menulis puisi? Menulis puisi ya Bang. Perihal menulis puisi sebenarnya sudah dilakukan sejak SMA Bang. SMA? SMA kelas 2 itu sudah mulai nulis puisi yang modelnya sudah agak serius lah begitu mau menekuni puisi. Lalu berjalannya waktu ternyata istilahnya gugur gitu, jadi berhenti. Kemudian lanjut lagi menulis ketika menginjak semester 2 saat kuliah tahun 2018. Itu akhirnya dari situ mulai intens menulis sampai sekarang. Jadi buat yang menonton ini juga, Gio ini mahasiswa di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Universitas Lambung Mangkurat. Berarti mulai SMA sudah suka nulis puisi, kemudian sempat terhenti gitu ya? Ya, terhenti. Lalu waktu jadi mahasiswa mulai aktif lagi? Ya, mulai aktif lagi. Mulai bangkit lagi gairahnya. Nah, kebetulan kan saya juga ngajar di salah satu sekolah SMA, dan kebetulan lagi ada materi puisi, dan terus saya pikir kalau saya bisa membawakan seorang penyair kepada siswa-siswa saya, kayaknya bagus nih buat motivasi siswa. Mungkin siswa juga bisa belajar dengan Gio nanti. Nah, kalau kita mulai dari sebuah pertanyaan yang dasar, menurut Gio sebenarnya puisi itu apa sih? Puisi. Kalau pengertian yang mudahnya ya puisi itu kata-kata begitu yang dirangkai dengan pola yang baik, nanti dijadikan berlarik, berbaris dan berbait gitu. Sebenarnya simpelnya begitu untuk pengertian bagaimana puisi. Yang penting dia bentuknya berbait begitu. Itu sudah bisa disebut sebagai puisi. Yang penting berbait. Jadi ya, entah seperti apapun bentuknya, yang penting berbait, itu bisa disebut puisi ya? Iya. Karena yang ciri khas utamanya puisi kan dalam bentuknya yang berbait-bait begitu. Nah, Gio udah punya buku, berapa buku Gio kalau boleh tahu? Buku kalau yang buku ber-ISBN itu sudah dua. Itu ya, yang pertama yang diterbitkan di Banjarbaru, yang kedua yang baru terbit tahun 2019 yang diterbit di Jogja. Yang puisi yang rambut berkeping-keping? Iya, itu yang buku kedua. Itu buku kedua. Berarti sudah 2 buku ya? Iya. Tapi kalau buku pertama sebenarnya masih coba-coba, jadi kalau dianggap buku beneran ya masih belum juga. Luar biasa loh, coba-coba bisa jadi sebuah buku. Mantap Gio. Nah, kalau proses kreatifnya Gio ketika menulis puisi itu kira-kira seperti apa? Apakah biasanya kan ke orang kalau nulis puisi itu harus dapat mood-nya, atau ketika dia lagi senang nulis puisi, dia lagi sedih, galau mungkin nulis puisi. Nah, kalau Gio sendiri proses kreatifnya gimana? Proses kreatifnya berbeda-beda Bang. Setiap
apa ya istilahnya setiap jenjang lah kalau saya nyebutnya Bang. Di jenjang pertama pas waktu yang masuk kuliah di semester 2 yang mulai intern dan menulis itu proses kreatifnya lebih kepada sering menulis tapi jarang membaca. Jadi akhirnya hasil tulisan itu kurang berkualitas begitu. Tapi setelah berjalannya waktu akhirnya dicoba membaca, kemudian istilahnya disambi lah, dibarengi dengan menulis, jadi membaca kemudian menulis itu masih intens. Kemudian setelah berjalannya waktu lagi berkurang. Jadi misalnya kalau dulu kadang-kadang misalnya seminggu bisa 5 kali misalnya menulis. Kalau sekarang sudah mulai berkurang, jadi seminggu mungkin menghasilkan 2 atau berapa tulisan. Tapi memang betul-betul dijaga kualitasnya. Kalau dulu asal lebih kepada yang penting menulis lah, lebih kepada asal menulis begitu, tidak melihatkan tidak memfokuskan kepada kualitas tulisan. Berarti awalnya sekarang mindsetnya sudah berubah. Ya. Kalau sekarang mindsetnya gimana tuh? Mindsetnya sudah yang kayak tadi Bang, lebih mementingkan kualitas. Jadi nanti misalnya menghasilkan dalam seminggu misal bisa 1 tulisan atau dalam sebulan misal 1 tulisan itu tuh benar-benar direnungi begitu. Kualitasnya bagaimana, lebih ke situ-situ kalau sekarang. Jadi bahkan sampai puisi itu bisa jadi bahkan sampai sebulan lebih ya? Iya, kadang-kadang diendapkan Bang. Jadi kayak ada beberapa puisi saya itu yang ditulis tahun 2018, kemudian baru dibuka lagi tahun 2019 atau 2020 ini dibuka lagi, dibaca lagi. Ternyata ada revisi begitu. Jadi disimpan dulu begitu puisinya. Nah ini tadi ada yang menarik ketika Gio menyampaikan dulu hanya menulis tanpa membaca. Kemudian sekarang berubah, selang-seling baca, tulis. Nah, menurut Gio, membaca itu perannya seperti apa? Apakah memang membaca itu sangat penting ketika kita ingin menulis puisi, atau ya tanpa membaca pun kita bisa membuat puisi, atau seperti apa? Ya, terkait dengan membaca itu Bang, menurut saya membaca dan menulis itu seperti tali yang saling berikatan dan sulit sih untuk dipisahkan gitu. Karena kalau misalnya kita kita hanya menulis saja tanpa membaca, akhirnya nanti tulisan kita tidak berkualitas. Dalam arti kita tidak tahu bagaimana misalnya kita membuat sebuah puisi, kita tidak tahu bagaimana puisi yang baik. Kita jadi hanya asal membuat puisi, asal saja membuat puisi seperti ini, sudah namanya puisi. Tapi puisi tersebut tidak memiliki kualitas. Sebaliknya kalau kita hanya membaca tanpa menulis, kita tidak memiliki karya begitu. Tidak bisa menghasilkan sesuatu. Jadi harus dibarengi lah, diimbangi, misalnya hari ini membaca, besok dicoba menulis, atau misalnya 2 hari membaca, sehari menulis begitu. Dari yang Gio rasakan ketika proses kreatifnya adalah membaca dan menulis, itu gimana tuh? Apakah ketika membaca terus kita jadi punya banyak diksi misalnya, jadi punya banyak kata-kata, atau ketika kita membaca kita jadi dapat tema baru, atau seperti apa? Apakah bacaan kita itu menjadi terbawa-bawa ketika kita menulis? Oh ya, mengenai bacaan apakah berpengaruh terhadap hasil tulisan kita, memang berpengaruh sih Bang. Kalau yang awalnya saya hanya menulis, jadi asal saja misalnya membuat sebuah puisi, yang penting jadi puisi begitu. Setelah membaca ya akhirnya tahu bagaimana sih puisi yang baik, kemudian permainan kata yang bagaimana sih yang harus dilakukan oleh seorang penulis dalam menghasilkan karyanya itu bisa diambil dari sana begitu. Diksi-diksi yang harus dikuasai apa-apa saja, kira-kira itulah tadi yang didapatkan dari pembaca tadi. Jadi perbendaharaan kata kita banyak, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana yang berkualitas, lalu bagaimana cara merangkai, cara memainkan kata itu juga didapatkan dari sana juga. Berarti bacaannya bebas ya, tidak hanya membaca buku puisi, tapi juga misalnya membaca buku novel, membaca cerpen misalnya. Ya, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi Bang lebih kepada puisi saja, lebih fokus kepada bacaan puisi begitu. Jadi kalau bacaan prosa itu mungkin lebih jarang lah,
karena memang memang saya sendiri dari diri saya ini tidak memiliki hasrat untuk membaca teks yang panjang sekali, itu hasratnya berkurang. Jadi kalau baca cerpen itu kadang-kadang jenuh begitu. Tapi kalau baca puisi kadang-kadang lebih nyaman karena puisi kan sebentar-sebentar habis. Wow, menarik. Kalau ini Gio, biasanya kan puisi itu identik dengan kata-kata yang indah, kemudian kita bisa membuat kata-kata indah itu dari majas biasanya atau gaya bahasa. Nah, sebenarnya hal-hal teknis seperti itu, seperti majas, kemudian kita tahu jenis-jenis kalimat, itu kira-kira mempengaruhi nggak untuk puisi? Untuk bikin puisi? Berpengaruh, Bang. Saya merasakan ketika sebelumnya saya belum tahu bagaimana apa itu majas, itu tulisan saya sedikit kacau. Tapi setelah saya tahu itu lebih lebih tertata lah begitu. Saya dulu waktu SMA masih kurang paham dengan majas, jadi masih mainkan sebisanya begitu nulis. Kemudian saat masuk saat masuk kuliah kan sudah diajarkan bagaimana majas itu kan akhirnya paham. Misalnya majas ini dimainkannya bagaimana begitu. Jadi akhirnya kita bisa merangkai yang sesuai dan lebih baik lah daripada sebelum kita mengenal hal-hal teknis seperti itu. Berarti cukup penting juga hal-hal teknis nih, kalau kita simpulkan. Iya, tapi didalami ya tidak, kan kalau untuk majas itu banyak ya Bang. Iya, betul. Jadi didalami ya sekitar berapa majas gitu. Mungkin kita bisa mengambil 5 atau 10 majas, kita dalami apa sih pengertiannya, bagaimana contohnya, lalu kita terapkan, itu sudah cukup. Karena kalau untuk semua majas saya kira susah. Sampai sekarang saya saja belum hafal berapa majas. Betul. Karena majas itu 5 atau berapa gitu. Majas itu kan macam-macam. Secara umum sih ada 4, tapi ada anak-anaknya lagi tuh. Dan memang kalau kesulitan kalau kita sulitan juga kalau kita menghafal anak-anaknya itu. Iya betul. Nah, kalau itu peran majas, lalu tadi Gio sempat bilang kalau mulai dari SMA sudah tertarik untuk bikin puisi, lalu sempat terhenti dan ketika kuliah lanjut lagi. Itu dari SMA apa yang jadi motivasi Gio? Ini kayaknya aku suka nih sama puisi nih. Itu seperti apa? Terus ketika Gio mulai berhasrat lagi, bergairah menulis puisi, itu apa penyebabnya? Yang pertama kalau SMA yang membuat saya tertarik karena yang mengajar dulu Bang, mengajar di kelas saya kebetulan yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia itu juga menyukai sastra begitu. Jadi kami diajarkan bagaimana itu sastra. Dari situ mulai tertarik dengan puisi begini. Kemudian coba-coba menulis sambil berkonsultasi dengan guru mata pelajaran tadi yang kebetulan lumayan dekat lah dengan guru itu. Jadi di situ yang pertama di SMA mengapa tertarik. Kemudian terhenti karena kan di SMA biasanya kan gurunya ganti-ganti kan Bang. Iya, jadi betul. Kalau misalnya di kelas 2 ini, kelas 3 nanti, kelas 3 SMA beda lagi. Iya. Jadi pas di kelas 3 SMA itu kebetulan guru mata pelajaran bahasa Indonesianya tidak semenarik yang di kelas 2 SMA. Jadi mungkin itu juga yang akhirnya jadi faktor terhentinya kegiatan menulis. Lalu untuk kuliah kebetulan bertemu lagi dengan dosen yang memicu semangat saya untuk kembali menulis, tepatnya Bu Maria. Saat itu ada proyek dari beliau harus membuat puisi ini begitu. Dari situ saya mulai tertarik membuat puisi lagi, menulis lagi sampai sekarang. Wah, berarti Bu Maria luar biasa bisa melahirkan kembali nih semangat Gio yang semangat menulis. Sampai Gio bisa. Kadang-kadang begitu sih Bang, untuk melahirkan minat menulis terkadang kita harus ada istilahnya mentor atau penggerak lah yang bisa membangkitkan minat kita dalam bidang tersebut. Nah, ngomong-ngomong mentor atau panutan, kalau di Indonesia ada nggak yang
penyair atau sastrawan yang Gio suka gitu. Oh, yang diidolakan lah begitu. Iya, betul, istilahnya. betul. Kalau di awal-awal masuk dunia perpuisian, saya menyukai sajak-sajaknya Khairil Anwar, Bang. Hairil Anwar. Ya, lebih sering mulai SMA itu sering membaca sajak-sajak Khairil. Iya. Sesekali membaca sajak-sajak Amir Hamzah, Taufik Ismail. Itu sesekali, tapi lebih sering kepada Khairil untuk dulu. Lalu saat kuliah ini sudah mulai beralih karena Khairil kan karyanya, bukunya tidak banyak. Beliau kan hanya ada beberapa dan meninggal dalam usia muda. Akhirnya kan karyanya jadi hanya sebatas itulah istilahnya. Betul. Untuk sekarang beralih kepada Sapardi begitu yang masih produktif, Sapardi Djoko, lalu Acep Zamzam Nur yang masih produktif juga, dan yang milenial nih kan Aan Mansur itu. Aan Mansur. Ya, yang puisinya Sulawesi dimuat Selatan. di AADC 2 ya. Iya, betul. Batas puisi yang iya. Puisi favorit aku kayaknya Batas. Oh ya, yang apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Iya, tanya itu. Itu kan kalau Batas itu kan dia main kayaknya cuma main diksi aja, main kata-kata dari sebuah konsep atau gagasan utamanya adalah sebuah batas. Iya. Jadi kata Aan segala sesuatu itu diciptakan dari batas. Jadi batas A, batas E, batas B, batas B, cuma gitu-gitu aja kan permainan diksi, tapi bisa sangat bisa ngena, bisa iya. ADC loh, ADC. Ya, karena memang Aan caranya meramu kata-kata, meracik kata-kata itu ya menurut saya ya sangat puitis lah, sangat manis begitu. Betul. Terus diksinya pun tidak terlalu sulit, tidak terlalu berat. Diksi yang dipilih Aan. Iya, betul, diksi yang sederhana tapi yang tidak umum digunakan orang. Terus Hairil kan angkatan 45 ya? Iya, 45. Hairil angkatan 45, terus bisa sampai sekarang puisinya masih begitu hidup. Bahkan di sekolah SMA juga masih puisi-puisi Hairil masih sangat populer diajarkan ke siswa-siswa, ke anak-anak SMA. Iya. Nah, kalau Gio tadi kita bicara Aan Mansur tentang teknisnya membuat puisi, bentuk puisinya seperti apa. Kalau Gio, rumus Gio menulis puisi itu ada nggak? Seperti apa kira-kira rumusnya? Rumus, kalau bicara rumus sebenarnya rumit, Bang, karena terkadang berbeda-beda. Misalnya menulis puisi, kita mau menulis puisi A, mau menulis puisi B, terkadang berbeda-beda. Tapi kalau saya patokannya lebih kepada penggunaan majas. Misal di bait pertama mau menggunakan majas apa begitu. Kemudian nanti masuk ke lari kedua atau mungkin bait kedua mau menggunakan majas apa, mungkin begitu. Nah, lalu lebih kepada cara kita memilih majas di beberapa tempat. Memilih majas. Terus ada nggak yang Gio kesulitan sekali menulis, bahkan sampai bisa bertahun-tahun tadi seperti yang Gio sampaikan, itu mengendapkan puisi, mengendapkan kata-kata, mungkin ada nggak berapa tahun paling lama? Paling lama mungkin 3 tahun, Bang. 3 tahun baru jadi? 3 tahun itu belum tahu lagi apakah nanti masih ada revisi lagi atau bagaimana. Tapi dalam arti 3 tahun itu tidak setiap hari dibaca kemudian direvisi, tidak, Bang. Jadi misalnya bulan Juni tahun 2018 nanti dibaca lagi mungkin bulan akhir tahun 2019, kemudian awal tahun 2020 dibaca lagi. Terkadang yang memang membuat sulit itu bagaimana memadatkan puisi tadi, Bang. Karena kadang-kadang saya sendiri suka boros kata-kata begitu. Jadi hal-hal yang tidak perlu masih dimasukkan, itu kan kalau dilihat kan seperti membosankan begitulah. Lebih baik dibuang saja supaya efektif begitu. Di situ sih yang paling sulit, sampai sekarang masih sulit di situ.
Wow. menghilangkan cara agar tidak boros kata. Iya, iya. 3 tahun ya, 3 tahun. Nah, itu kalau kesulitan dalam hal teknis ya. Kita bicara tadi majas, kemudian diksi, pilihan kata. Kalau dari ide, ada nggak kira-kira Gio kesulitan? Gio itu menulis, idenya datang dari mana, atau apakah Oh Gio iya. membayangkan saja seperti apa? Kalau ide bermacam-macam Bang. Kadang bisa datang dari setelah kita membaca, misalnya kita membaca karya seseorang, oh ini bagus nih. Ah, Kemudian kita memiliki ide begitu kan, itu bisa juga. Bisa juga saat kita misalnya lagi sendirian begitu, lagi misalnya malam-malam, tidak tahu apa yang mau dikerjakan, tapi kok merasakan kesenangan. Misalnya tadi pagi kita tertawa dengan kawan-kawan ingin ditulis gitu, atau misal merasakan kesedihan misalnya karena di perantauan, misalnya iya, rindu. iya. Kadang-kadang juga dipaksakan misal tidak memiliki ide tapi dipaksakan bagaimana untuk menulis, nanti akhirnya lahir ide begitu, kadang-kadang dipaksakan juga. Oh, bahkan berarti macam-macam ya, bahkan sampai sampai bisa memaksakan ide. Ya, kadang-kadang memang kadang-kadang tidak terlalu mood lah untuk menulis, tapi coba dulu dibuka misalnya laptop, coba dipikir-pikir apa sih yang mau ditulis begitu, kemudian akhirnya sambil membaca lagi begitu, oh lalu mau menulis ini begitu. Nah, banyak orang kan biasanya bilang kalau kalau kita lagi buntu atau kalau kita pengen cari ide itu coba cari dari kegelisahan kita. Kita itu lagi resah sama apa, kita resah dengan mungkin sesuatu hal yang kita kerjakan dari pagi. Nah, menurut dia seperti apa? Apakah ide datang dari kegelisahan itu juga ada di Gio? Ya, sebenarnya memang bagusnya seperti itu Bang. Bagusnya untuk ide itu cari yang dekat dengan diri kita sendiri begitu. Karena kitalah yang paling mengenal bagaimana diri kita. Misal diri kita sedang bahagia atau sedang dilanda sedih atau bagaimana, itu diri kita sendiri yang paling mengenalnya. Jadi lebih baik memang begitu Bang. Untuk ide misalnya lahir dari diri kita itu lebih baik daripada misalnya disarankan orang lain. Misalnya ada orang lain menyarankan buat puisi yang temanya begini dong, itu kadang-kadang agak berat begitu, karena tidak sesuai dengan keinginan hati kita begitu. Karena kan perasaan kadang orang juga beda-beda. fenomena di sekitar, iya. Terkadang juga Bang, fenomena di sekitar juga mempengaruhi. Misal fenomena di sekitar di sekarang lagi pandemi kan. Oh iya, betul. Kalau berpengaruh terhadap diri kita, itu biasanya menghasilkan ide-ide yang kuat gitu. Kayaknya kalau bicara fenomena sekarang lagi pandemi, kayaknya sudah banyak penyair-penyair yang bikin puisi. Bukan cuma penyair, kayaknya semua bidang seni kayaknya lagi punya keresahan yang tentang pandemi. Kayaknya juga banyak karya-karya yang lahir. Ya, yang lahir karena pandemi. Nah, lalu mungkin ini terakhir, kan zaman sekarang banyak nih di sosial media, Instagram, Twitter khususnya, lagi muncul akun-akun yang memposting tulisan-tulisan quotes-quotes gitulah ya, tulisan-tulisan pendek, yang kadang kalau ada orang membaca kayak merasa kok kata-katanya terlalu mengaduh-aduh, terlalu bucin lah istilahnya. Terlalu lebay begitu. Terlalu lebay. Lalu mungkin ada juga puisi indie lah istilahnya seperti itu, yang senja kopi. Nah, itu. Nah, tanggapan dia itu seperti apa untuk puisi yang seperti itu, yang kadang orang itu melihat sinis dan kadang merendahkan si penulisnya mungkin. Nah, tanggapan dia seperti apa kalau ada puisi yang seperti itu? Iya, mengenai puisi seperti itu, sebenarnya kalau bagi saya pribadi Bang, puisi bagaimanapun itu bentuknya berhak untuk diapresiasi. Kegiatan apresiasi itu kan luas, jadi kritik pun termasuk apresiasi.
Jadi menurut saya ya untuk hal-hal yang quotes gitu seperti itu adalah hal yang positif begitu, perlu dipertahankan dan juga ditingkatkan gitu. Jadi tidak cukup dipertahankan saja, tapi harus ada peningkatan kualitas. Karena kalau bertahan saja nanti akhirnya begitu-begitu saja kalau tidak ada kritik. Nah bagusnya tadi karena ada apresiasi kritik. Jadi harapannya ya penulis-penulis yang tadi menghasilkan quotes-quotes yang lebay, yang alay tadi mampu meningkatkan kualitas tulisannya sehingga dibaca orang di kemudian hari, dibaca oleh orang-orang itu lebih masuk lah begitu, lebih ngena. Iya betul. Bahkan juga sekarang nggak banyak ya yang puisi-puisi pendek yang quotes-quotes gitu aja bahkan bisa jadi lagu, bisa jadi film. Sebutlah mungkin kemarin Ya, Marcella, filmnya NKCTHI, itu kan bukunya cuma seperti quotes-quotes gitu aja. ya seperti kata-kata mutiara begitu. Betul. Jadi jangan Firsa Besari juga seperti itu, dari tulisan-tulisan pendek kemudian bahkan jadi lagu. Bahkan berarti menurut dia itu pantas diapresiasi, dan kalau ada penulis yang seperti itu jangan jadi malah down, jangan jadi menyerah gitu ya. Iya. Justru itu yang harus memicu semangat dia untuk belajar lagi dan lagi. Wow, keren. Nah, dari aku sih kayaknya udah cukup. Gio, dari Gio mungkin ada yang ingin disampaikan yang belum sempat saya tanyakan mungkin. Sampaikan untuk siswa-siswa abang ini atau bagaimana? Boleh. Oh iya. Untuk siswa-siswa Pak Andre, Waduh. harapan saya belajarlah menulis dan membaca, karena menulis dan membaca itu semacam terapi yang mampu melegakan keresahan di dalam diri kita. Gitu. Jadi cobalah menulis dari hal-hal yang kecil. Begitu, misal kita menulis 1 kalimat begitu, lalu meningkat menjadi 2 kalimat begitu. Yang kecil-kecil saja, yang misalnya apa keresahan yang kita rasakan, coba dituliskan mungkin di diary atau di mana begitu. Lalu coba di posting misalnya di media sosial, bagaimana tanggapan kawan-kawan terhadap tulisan kita. Kalau memang ada kritik, jangan langsung down, tapi belajarlah lagi untuk ditingkatkan kemampuan menulis tersebut. Mungkin begitu, Bang. Wow, statement penutup yang sangat baik dari Gio. Menarik sekali, Gio, tentang ini. Saya juga jadi belajar banyak sama Gio. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, nanti kita bicarakan soal itu. Iya, siap. Makasih, Gio. Ya, kembali kasih, Bang.